Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanakian Jibril. NIM saya 0550901515, UPBJJ UT Palembang. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas pemrograman berbasis desktop, yaitu tugas 2, yaitu membuat sama seperti kemarin, tentang program atau sistem yang ada di restoran biasanya. Biasanya bisa melewati kode QR, ya kayak gitulah, kayak di restoran. Di sini tugas 2 yaitu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel identifier terus dan keyword pada kelas objek, terus mampu array, ada struktur keputusan, if else atau ini. Oke. Nah, jadi di sini tugas saya yaitu membuat program Java memiliki aplikasi sederhana sebuah restoran makan. Jadi aplikasi yang berfungsi ada input menu restoran, ada pemesanan, menghitung total biaya, ada mencetak strok pesanan, ada manajemen aplikasi. Jadi program ini terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan dan menu untuk pengelola. Menu untuk pemiliknya, jadi bisa menambah menu baru, bisa mengubah harga, bisa menghapus menu restorannya. Oke, jadi ini ada petunjuk pekerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 2 buat kelas menu dan buat kelas main. Oke, format. Nah, kita langsung saja ke aplikasi. Saya menjalankan program ini di aplikasi Apache NetBeans. Nah, di sini saya sudah buat. Nah, sebelumnya program ini saya bangun menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu pada awal perancangan saya membagi menjadi 2, tapi karena lumayan banyak masalah dan error, setelah beberapa kali saya coba, saya memutuskan untuk menggabungkannya. Jadi cuma ada main Java, tapi ini sebenarnya ada 2, tapi saya gabungkan. Jadi ini ada ini. Nah, ini ada kelas menunya, dan yang di bawah ini ada kelas mainnya. Nah, jadi gitu. Jadi di dalam program ini terdapat kedua kelas utama, yaitu menjadi dasar pembuatan aplikasi, yaitu kelas menu dan ada kelas pesanan. Nah, gitu. Terus untuk apa? Jadi kelas menu ini berfungsi sebagai cetakan dasar, jadi atau pola acuan, ya, untuk seluruh daftar makanan. Jadi ada minuman yang tersedia di restoran. Jadi di dalam kelas ini saya menyimpan tiga data utama, yaitu ada nama, harga, dan kategori. Oke, nah, jadi selain menyimpan data juga ini ada getter dan setter. Jadi getter ini berfungsi untuk mengambil atau membaca isi data, dan untuk setter ini untuk mengubah data gitu, untuk mengubah data atau memperbarui isi data gitu. Nah, jadi sederhananya tugas kelas menu ini hanya bertugas untuk menyimpan dan mengatur data menu makanan dan minuman saja gitu. Oke, langsung kita ke kelas pesanan. Di kelas pesanan ini, kelas ini berfungsi untuk sebagai pencetakan untuk barang-barang yang telah dipilih dan dibeli oleh pelanggan. Di dalamnya ada terdapat 2 data penting, yaitu ada item menu dan ada jumlah. Jadi item menu ini menyimpan data menu apa saja yang dipesan dengan cara mengambil informasi dari kelas menu tadi. Nah, kalau jumlah ini menyimpan informasi mengenai berapa banyak porsi atau jumlah barang yang dibeli. Jadi di dalam kelas ini juga terdapat rumus, yaitu hitung subtotal. Jadi fungsinya ini untuk langsung mengalihkan nilai harga dengan
jumlah pesanan. Jadi nanti saat proses pencetakan stroke, rincian harga per barang itu sudah langsung terhitung otomatis gitu. Terus langsung ini ada variabel global. Variabel global ini variabel yang berfungsi sebagai alat penampungan gitu, tempat penampungan seluruh data yang masuk. Itu ada daftar menu, ada daftar pesanan, ada jumlah data menu, ada jumlah data pesanan, ada input itu. dan ada ada scanner input. Jadi fungsinya yang pertama daftar menu, fungsi seperti lemari penyimpanan. Jadi menampung semua daftar makanan dan minuman dengan batas maksimal 20 data. Nah, lebih dari itu nggak bisa, karena yang sudah ada batasnya 20. Nah, terus daftar pesanan ini tempat khusus yang menampung sementara barang-barang yang sudah dipilih oleh pembeli. Dan ada jumlah data ini sebagai penghitung otomatis untuk mengetahui mengetahui berapa banyak menu atau pesanan yang sudah tersimpan di dalam sistem gitu. Jadi nah ini ada scanner ini alat penghubung antara pengguna sistem dan pengguna dengan sistem, berfungsi membaca apa yang kita ketikkan di keyboard agar bisa diterima oleh program. Nah, ini ada program utama. Jadi utama program. Jadi fungsi utama ini adalah jantung dari program yang akan pertama kali berjalan saat aplikasi dibuka. Di sini saya sudah menambahkan menu-menunya. Ada empat jenis makanan, dan ada 4 jenis minuman. Jadi jadi setelah ini akan ada muncul pilihan utama, yaitu ada menu pelanggan, menu pemilik, dan ada keluar dari program. Dan ada menu keluar. Jadi program ini bersifat berulang, artinya akan terus-menerus menampilkan menu pilihan sampai pengguna mengetikkan angka 3 untuk mengakhiri programnya. Itu. Terus masuk ke tampilan menu. Nah, ini bagian ini adalah perbaikan yang saya lakukan agar tampilan lebih rapi dan tidak membingungkan. Nah, di sini saya masuk ke menu pelanggan. Sistem akan menampilkan daftar menu yang dibagi menjadi dua kategori, makanan dan minuman. Jadi nomor urutnya nanti makanan itu 1 sampai 4 dan minuman itu 5 sampai 8 gitu. Terus itu ada ini menu pelanggan. Jadi menu pelanggannya ada proses pemesanan. Terus kita ke piste dan ini cetak stroke. Nah, ini terakhir. Nah, ini ada terakhir. Jadi ini adalah inti dari bagian dari program, yaitu sistem perhitungan yang sudah saya lengkapi dengan aturan diskon, promo, dan pajak, dan juga biaya pelayanan berikut. Jadi ada jadi ini berikut ini. Habis itu, nah ini kan ada pajak, ada promo, ada diskon, ada promo, ada pajak, dan ada biaya pelayanan. Nah, untuk diskon atau promo, jadi diskon ini ketika kita beli lebih dari 100.000, sama seperti soal tadi. Nah, diskonnya melebihi 100.000 kita mendapatkan 10% diskon. Dan untuk promo ini penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika di total biaya keseluruhan. Jadi saya jelaskan, untuk promo ini kita misalnya lebih beli makanan lebih misalnya dari 50.000. Nah, kita pesan minuman satu apa saja, nanti minuman itu akan gratis, tapi kita harus pesan dulu. Ketika kita tidak pesan, kita tidak bisa
kita tidak dapat apa-apa, cuman dapat makanan yang kita pesan saja. Terus ada yang terakhir, ada syarat pajak, ada biaya pelayanan ini sebesar 20.000. Nah ini rumus total akhirnya, jadi total barang dikurang diskon, ditambah pajak, ditambah biaya pelayanan. Setelah itu cetak, terus cetak ke struk layar lengkap semua. Nah sini kita ke menu pemilik. Nah menu pemilik ini, jadi terakhir saya tambahkan menu pemilik seperti tugas tadi. Bentar, tugasnya menyuruh kita menu pemilik. Nah ini menu untuk pengelolaan, menu untuk pemilik. Jadi bisa menambah menu baru, mengubah harga, terus kemudian menghapus menu restoran dan aplikasi menu. Nah itu sebenarnya ada tiga program, yaitu tambah menu, ubah harga menu, dan hapus menu. Jadi tambah menu ini ya kita tambah menu, misalnya kita ada resep baru atau ada makanan baru yang kayaknya harus di launching nih, kita tambah menu baru. Terus mengubah harga menu, ya misal mengubah harga menu ketika inflasi naik, ya ekonomi lagi naik, atau ya ayam lagi naik, atau cabai lagi naik, kita bisa mengubah harga menu gitu. Dan juga ada hapus menu. Misalnya ada satu menu yang tidak terlalu banyak diminati oleh orang, dan kalau terus menerus nggak dihapus, akan merugikan restoran itu sendiri karena tidak laku, dan tidak ada minat yang beli gitu. Ya mungkin itu saja. Setelah ini kita running. Dari sini ke bawah. Oke. Kita run file. Kita tunggu waktunya. Oke. Nomor keluar. Apakah berhasil? Bismillah aja berhasil. Oke, keluar. Ya, berhasil. Nah, di sini ada yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti ada 3 menu, yaitu ada menu pelanggan, menu pemilik, dan ada menu keluar. Nah, di sini kita tes dulu di menu pelanggan. Oke. Di menu pelanggan kalau kita mau menu pelanggan, kita ketik 1. Di sini kita ketik 1, kita enter. Pilih nomor menu 1 sampai 8, terus ketik selesai ketika kita sudah cukup itu. Oke, itu semua yang mau dibeli, kita ketik selesai. Nah, kita mau mesen misalnya apa? Soto Lamongan ini 3, nomor 3 pilihan Anda. Oke, kita enter lagi, masukkan jumlah. Ini akan meminta masukkan jumlah, kita mau beli berapa. Misalnya kita mau beli 3. Oke, 3. Ada pesan yang mau pesanan yang ditambahkan, mau nambah lagi. Nah, kita cek yang saya bilang tadi, ada promo, ya, ada promo beli 1 gratis 1. Nah, ini kita pilih minuman 1, mau apa. Misalnya kita mau jus alpukat yang paling mahal nih, di nomor 7. Kita enter, masukkan jumlah, kita beli 1 aja. Pesanan ditambahkan, mau nambah atau enggak. Nah, ketika sudah selesai semua,
kita ketik selesai di sini. Selesai, kita enter. Akan muncul struknya, struk pembelian, nama menu, jumlah subtotal, soto Lamongan 3 dengan harga 84.000 ada. Nah, di sini tadi kan kita coba promo 1 gratis 1, ada kopi hitam ya, nomor 7. Wih, kopi hitam, salah saya. Ya udah enggak apa. Ada kopi hitam nih 1 dengan harga 12.000. Nah, ini ada total harga barang 96.000, ini ditambah ada promo spesial beli 1 gratis 1 melebihi 50.000 tadi. Jadi ketika kita pesan makanan lebih dari 50.000 harganya, kita terus pesan minuman 1, kita dapat beli 1 gratis 1. Jadi kita kopi hitamnya dianggap gratis gitu. Tapi kita harus pesan ya. Jadi ketika kita tidak pesan, ketika kita cuman pesan yang makanan aja, nggak pesan minuman, itu nggak akan dapat apa-apa, cuma dapat makanannya aja yang kita pesan. Nah, di sini ada biaya biaya pajak 10%. 10% dari 90.000 yaitu 9.600. Ada biaya pelayanan 20.000, total harga dibayar 125.600 rupiah. Nah, ini kan nggak sampai 100.000 kan, kita nggak dapat diskon yang 10%. Coba kita coba lagi yang diskon tadi, apakah berhasil yang diskon. Nah, kita mau pilih misalnya apa ya yang agak mahal. Ayam bakar kecap nih, mahal banget nih, kayaknya 1 ekor nih ya, saya masukkan nih 42.000. Oke, kita 2 ayam bakar. Kita mau berapa misalnya, anggaplah 5 lah, kita pesan 5 lah. Oke, mau tambah enggak ada, kita langsung selesai karena kita mau lihat diskonnya apakah masuk ke stroke atau enggak. Oke, kita enter, kita lihat ayam bakar jumlah 5 dengan harga 210.000, malah melebihi sekali. Ada total harga barang 210.000. Nah, ada potongan diskon, ada potongan diskon di 10% sebesar 21.000, dan kena biaya diskonnya ada di 10%. Terus ada biaya pajak 10% 21.000, ada biaya pelayanan 20.000. Jadi total yang dibayar 230.000. Nah, itu berhasil ya. Nah, di sini kita lanjut ke menu pemilik. Menu pemilik berarti kita ketik 2. Nah, di sini sama tadi yang saya jelaskan, ada 3 program, dan ada 4 ini kembali tidak termasuk ya, cuman kembali aja gitu, kayak close. Nah, ini yang intinya yaitu ada tambah menu baru. Kita tes mau nambah menu apa, kita tes menu baru. Bebek hitam Madura gitu kan, kita enter. Nah, kita bisa juga memasukkan harganya langsung. Kita mau harganya misalnya, bebek kan lumayan mahal, mungkin 1 porsi itu bisa yang lumayan berdaging ya, yang ambil dagingnya 40.000 lah, oke lah. Bentar. Oke, 40.000. Itu enter. Kita masukkan jelas makanan, kategori makanan kita masukkan, enter lagi. Nah, kita mau cek, kita pilih kembali, kita ke menu pelanggan, kita enter 1, kita lihat apakah nambah ini menu ke-9, yaitu bebek hitam Madura dengan harga 40.000.
Oke, berhasil ya, walaupun ini agak salah mungkin. Sebenarnya ini 1 2 3 4 di bawah sini sebenarnya, tapi nggak apa, kan ada salah dikit. Oke, kita ke jumlah, kita ke ubah harga ya nanti. Kita ke menu pemilik lagi, ketik 2 enter, kita ubah harga, ketik 2 enter lagi. Kita mau ubah harga apa, nomor menu yang diubah, kita mau ubah apa, air kopi hitam lah, nomor 7 enter. Mau diubah harga berapa, ketika apa, kita mau mengubah harga, misalnya kita turunin harganya 10.000 dah, 10.000. Oke, kita enter. Kita cek lagi ya, kita ketik 4 dan kita enter ke menu pelanggan, kita cek kopi hitam 10.000 dia. Terus menu terakhir ya, kita ke menu terakhir, bentar, kita ke menu pelanggan, kita menu pemilih, dan terakhir kita mau hapus menu, ketik 3 enter. Nah, kita mau hapus menu yang mana? Sini di nomor menu yang mau dihapus, mana nih, yang tadi ya, bebek Madura ini 9 berarti. Oke, kita hapus. Sudah segitu, udah itu udah bisa kayak kita coba, kita pencet 4, kita kembali dan kita lihat apakah terhapus bebek hitam Madura nomor 9. Hilang. Oke, berhasil semua, alhamdulillah. Sebentar, nomor 3 keluar. Nah, ini nomor 3 keluar, ini ya kayak yaudah keluar dari program gitu. Nomor 3 selesai, build sukses. Nah, gitu. Terima kasih telah berkunjung. Ya, mungkin gitu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah atau ya banyak keliru dari saya menjelaskan, atau ya dengan codingan saya, mohon bimbingan atau koreksi lagi kepada dosen. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, dan saya tutup dengan wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.